warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga di pertemuan yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal-bekal ketakwaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat ibadah kita, menjaga ketakwaan dan keikhlasan kita untuk beribadah dan menambah bekal-bekal ketakwaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam fikih, di mana kita sudah sampai dalam pembahasan kemarin tentang kaifiyatut tayammum, ya, dan meneruskan tentang yang kemarin berkaitan dengan tata cara bertayamum, ya. Memang ada beberapa cara, Pak. Yang kemarin ditanya sama Bapak tentang tata cara bertayamum itu ada dua hal, ya. Memang kitab ini kurang menjelaskan tentang lebih rinci tentang tata cara bertayamum menurut beberapa mazhab. Yang pertama saya jelaskan di antaranya di dalam kitab Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau pernah menulis kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, tentang kitab-kitab fikih tapi dilihat dari berbagai macam mazhab. Bertayamum itu ada dua cara. Yang pertama ketika membahas tentang wajah dan tangan, ya, ketika wajah seperti biasa, adapun tangan berdasarkan apa yang kemudian beliau sampaikan bahwa menurut beliau kaifiyatut tayammum, at-tayammum durbatan. Tayammum itu tata caranya ada dua cara, durbatan, ya, dengan dua kali pukulan. Yang pertama durbatan lil wajhi, ya, tepukan yang pertama untuk wajah, wa kemudian wa durbatan lil yadaini, ya, dan dua tepukan untuk dua tangan ilal mirfaqaini, sampai dengan siku. Baik. Berdasarkan dari hadis yang sudah kita bahas, ya, tentang bagaimana tayamum itu menggantikan sebagai pengganti dari wudu, ya. Adapun hadis dari Ammar yang kemarin kita bahas, hadis Ammar itu menyampaikan bahwa wadurbatul yadaini ila kaffaihi, ya, dan dibasuh atau diusap dengan debu itu hanya bagian telapak tangan, ya. Maka kemudian beliau di sini menyampaikan bahwa wa amma haditsu Ammar radhiyallahu anhu ad-dalu 'alal iktifa bil kaffaini, yang menunjukkan bahwa cukup mengusap debu dengan sampai telapak tangan, ya. Fayata'awwal 'ala annahu masaha kaffaihi ilal mirfaqaini. Tapi itu menjadi ditakwil oleh para ulama bahwasannya itu menunjukkan sampai dengan siku. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang telapak tangan ini, jadi ada perbedaan pendapat. Ada pendapat para ulama yang kemudian memahaminya ini secara letterlek, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya cuma sampai telapak tangan, maka cukup di sini sampai cukup. Ya, tapi adapun para ulama kemudian yang mayoritas menyatakan bahwa annahu masaha kafailal mirfaqaini, ya, mereka itu kemudian menjadikan maksudnya Nabi SAW itu bukan sampai telapak tangan tapi sampai siku, ya, bidalilin hadisin Abi Umamah wa Ibnu Umar, berdasarkan hadis dari Abu Umamah dan Ibnu Umar. Wa hadzal ra'yu huwal aula bil ittiba', dan ini
pendapat yang paling banyak diikuti. Maksudnya ketika orang itu bertayamum, membasuh wajah kemudian tangan sampai siku, bukan sampai dengan telapak tangan. Kenapa? Li'anna tayammum badalan anil wudu, karena tayamum itu sebagai pengganti wudu. Fayakunu mahallahu a'dha'ul wudu al-mansus ala wujubit tayammum fiha. Karena tayamum itu sebagai pengganti wudu, maka otomatis kalau kita wudu itu kan nggak sampai telapak tangan, tapi dia sampai siku. Maka karena tayamum ini sebagai pengganti wudu, maka kemudian pembasuhannya pun sampai dengan siku. Ya, wallahu alam ini berdasarkan dari pendapat para ulama yang kemudian menyatakan tentang tata cara dalam bertayamum. Taib. Kemudian mayubahu bihi tayammum, hal-hal apa saja yang kemudian bisa kita lakukan ketika kita bertayamum. Bahwa tayamum badalan minal wudu, bahwa tayamum itu sebagai pengganti wudu. Wal ghuslu an adamil ma, ya, ketika tidak adanya air. Maka fayubahu bihi mayubahu bihi ma, maka kita diperbolehkan untuk melakukan ibadah apapun ketika kita sudah bertayamum, karena dia posisinya sebagai pengganti dari wudu. Seperti sholat, wa masul mushaf, menyentuh mushaf, wal yastarihu li sihhati dukhulil waqti, ya, tanpa menunggu waktu sholat tiba, jadi kita bisa bertayamum kapan saja. Wal mutayammim an yusalli bit tayammul wahid ma syaa minal fardhi wan nawafil. Ya, dan bagi orang yang bertayamum, ya, itu bisa sholat, ya, cukup dengan bertayamum itu bisa sholat sunnah, bisa sholat fardu. Jadi nggak mesti harus setiap sholat bertayamum. Jadi mau sholat fardu tayamum, sholat sunnah tayamum lagi, nggak mesti. Jadi tayamum sekali cukup untuk melakukan sholat-sholat yang lain. Fahukmuhu kahukmil wudu, dan hukumnya itu seperti hukum berwudu. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, nawaqiduhu, hal-hal yang membatalkan tayamum. Bahwa yanqudut tayamum kullama yanqudul wudu. Semua yang membatalkan wudu itu juga yang membatalkan tayamum. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu ya sama membatalkan tayamum. Jadi di sini tayamum itu posisinya dia sebagai pengganti wudu. Kama yanquduhu wujudul ma' liman faqadahu. Ya, seperti ketika seorang itu mendapatkan air kembali ketika airnya itu tiada. Jadi ketika dia nggak ada air kan bertayamum, tapi ketika airnya itu tiba-tiba ditemukan, sudah ada air gitu misalnya, maka tayamumnya batal. Awil qudrah ala istimalihi, atau kemudian dia sudah bisa menggunakan air. Liman ajiza anhu, ya, orang lagi sakit, ya, atau orang kemudian tidak bisa terkena air, yang kalau kemudian penghalangnya itu sudah selesai, ketika artinya dia sudah bisa terkena air lagi, sudah bisa dibasuh dengan air lagi, mungkin sakit, ya, atau terluka dan sebagainya, maka tayamumnya jadi batal. Lakin idza shalla bi tayammum, akan tapi apabila dia sudah sholat dengan tayamum, summa wajadal ma', ya, kemudian dia mendapatkan air, au qadra ala istimalihi ba'dal faraghi minas shalah, atau dia bisa menggunakan air setelah sholatnya selesai, maka la tajibu alaihil i'adah, maka tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Ya, jadi kalau udah sholat tayamum, Pak, kemudian menemukan air, ya, kita nggak ada air dari subuh misalnya sampai jam 12, sampai jam 1, ya, kita nggak dapat air, maka sholat zuhurnya itu bertayamum. Qadarullah jam 2:30 masih kita sudah menemukan air, ya, maka sholat zuhur yang tadi kita lakukan dengan tayamum, ya, itu tidak wajib untuk kita ulangi karena sudah gugur kewajiban kita dengan bertayamum tadi. Jadi nggak mesti harus wudu lagi kemudian sholat lagi, nggak mesti, ya. Wa in kana al-waqtu baqiyan, ya, walaupun waktunya itu masih ada tadi, ya, seperti sholat zuhur tadi, kita nggak mendapatkan air sampai jam 12 hingga akhirnya kemudian kita sholat zuhurnya itu bertayamum, maka walaupun kita mendapatkan airnya itu jam 2, jam 3 sebelum asar, maka kita nggak mesti lagi ngulang sholat zuhurnya karena sudah selesai dengan bertayamum tadi.
Hadis yang disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safar. Ini kisah yang ma'ruf ya. Ada dua orang yang dia itu sedang safar. Fa hadratis shalah wa laysa ma'ahuma ma'an. Kemudian dia pengen sholat dan enggak punya air. Fatayammama sa'idan thayyiban fasalliyah. Maka kemudian mereka berdua itu bertayamum. Jadi lagi safar, mereka bertayamum. Enggak ada airnya. Tayamum fasalliyah. Kemudian mereka sholat. Thumma wajadal ma' fil waqti. Dan begitu selesai sholat, enggak lama kemudian mereka mendapati air. Maka fa'ada ahaduhumal wudu wa shallah. Maka salah satu dari orang ini, dua orang tadi Pak. Salah satu dari orang ini ngambil wudu. Kemudian dia sholat lagi. Walam yu'idil akhir, dan satunya lagi enggak, dia enggak sholat. Ya, jadi kebayang ya, lagi safar, enggak ada air, pengen sholat, kemudian mereka berdua bertayamum. Begitu bertayamum, sholat selesai. Begitu selesai sholat, ya kemudian mereka mendapati air. Airnya ngucur lagi gitu. Maka salah satu dari dua orang ini berwudu lagi, wudu kemudian sholat zuhur lagi nih. Ya, entah sholat apa ya. Kemudian dia sholat lagi, ngulang lagi sholatnya. Tapi yang satunya lagi enggak. Kemudian kedua orang ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalik. Kemudian mereka itu mengadukan tentang apa yang mereka dapati. Jadi enak Pak di zaman Nabi itu kalau mendapati sesuatu yang rancu, yaitu kembalinya itu jelas. Mereka tuh bisa langsung bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami mendapati ini, kami punya ini dan sebagainya. Apa yang harus kami lakukan? Seperti Umar, Pak. Ini kan permasalahan-permasalahan fikih ya, permasalahan-permasalahan yang yang memang hukumnya itu berkaitan dengan ibadah. Umar itu ketika Nabi SAW itu mendapatkan harta ghanimah, kan sama Nabi dibagikan kepada para sahabat itu. Nah Umar ini mendapatkan salah satu dari harta terbaik yang Nabi SAW miliki. Jadi harta ghanimah itu terbaik, itu salah satu dari kebun yang ada di Khaybar. Jadi ini setelah terjadi perang Khaybar. Ya, kemudian Nabi SAW itu membagi-bagikan ghanimah. Maka Umar itu kedapatan sekian lahan yang ada di kurma di Khaybar, Pak. Itu antum tahu berapa tukang kebun sekali panen satu pohon kurma, Pak? Tahu berapa ininya? Itu waktu kemarin kelapa sawit lagi jatuh itu harganya itu. Saya baca di beberapa website itu bisa senilai berapa hektar sawit gitu, Pak. Satu pohon kurma loh. Nah ini satu kebun. Satu kebun berapa pohon? Ada banyak pohon kurma. Bayangkan itu bukan cuma satu kebun ya, tapi bukan cuma satu pohon ya, tapi Umar itu kedapatan beberapa lahan gitu, beberapa petak yang itu mendapatkan ghanimah dari Nabi. Maka Umar kan bingung, Pak. Makanya para sahabat itu ketika mereka tuh mengatakan gini ya, kami itu nggak tahu rasanya kenyang sampai ketika kita itu selesai perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi tahun 5 atau tahun 6 Hijriah itu. Jadi artinya sebelum itu para sahabat itu memang merasa kesusahan, Pak. Hidupnya susah, makanan cuma kurma doang kalau Abu Sufyan itu. Maka mereka baru ngerti rasa kenyang itu setelah perang Khaybar. Mereka tuh harta ghanimah Masya Allah, mendapati banyak sekali harta ghanimah itu. Dan termasuk diantaranya Umar. Umar kan bingung, Pak. Ini harta banyak banget, mau diapain? Kalau dipegang terus bingung, nanti malah jatuhnya ke dalam hal yang sia-sia. Makanya Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini aku dapat ghanimah. Nabi kok ditanya gitu, bagi ghanimahnya Nabi kok. Nabi juga tahu, nggak usah dibilang gitu. Yang bagi kan Nabi. Aku dapat ghanimah ini. Itu, Pak. Jadi para sahabat itu ketika mereka nggak ngerti apa-apa, bahkan tentang permasalahan yang seperti itu, mereka tuh pasti nanya ke Nabi gitu. Saya harus seperti apa ya Rasulullah? Makanya sama Nabi tuh diberikan panduan. Kata Nabi SAW, kurang lebih kalimatnya imsik aslaha, ya, diwakafkan. Kamu pegang aslinya. Jadi kalau wakaf itu kan nggak boleh dijual, dia nggak boleh disedekahkan. Wakaf sudah wakaf. Maka pegang aslinya dan jangan sampai kemudian, maksudnya pegang hartanya ini, kebun ini jangan sampai rusak. Ya, kemudian nanti hartanya itu bisa atau ininya bisa dibagikan kepada hal-hal yang lain, kepada orang-orang lain. Ini yang kemudian menjadi
panduan dari para sahabat ketika mereka mendapati sesuatu yang tidak mereka ngerti, maka mereka itu bertanya itu ke Nabi langsung. Hari ini Nabi nggak ada, maka bertanya kepada ulama, karena para ulama itu kemudian disebut sama Nabi sebagai warasatul anbiya. Dia sebagai penerus, Pak. Namanya penerus itu ya meneruskan apa yang dulu dibangun atau apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali lagi bahwa maka dua orang tadi itu mereka berbeda ya. Ada yang satunya itu wudu lagi kemudian sholat, ada yang satunya lagi yang nggak ngapa-ngapain, dia selesai. Maka kedua orang ini datang kepada Nabi SAW. Faqala lilladzi lam yaud. Kemudian berkata nih orang yang tadi nggak ngulang wudunya lagi, sholatnya lagi. Kata Nabi SAW, asabtas sunnah wa azatka sholatuka. Kamu itu sudah melakukan sunnah. Jadi sunnah Nabi kayak gitu, dia nggak wudu dan sholat kembali, selesai dengan tayamum. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu nanti mendapatkan pahala juga. Kemudian Nabi SAW itu berkata, lilladzi tawaddu'a wa 'ada. Kemudian Nabi SAW juga berkata kepada orang yang wudu lagi dan sholat lagi. Kata Nabi SAW, lakal ajru marrotain. Kamu itu mendapatkan 2 pahala. Jadi dua-duanya sama nih, Pak. Gitu ya. Nabi ketika mendapati 2 orang yang sedang berbeda pendapat tadi, Pak, itu sama Nabi tuh nggak disalahin, Pak. Sama Nabi nggak, ente bid'ah antum nih, antum ngelakuin ini salah gitu. Enggak. Sama Nabi itu kemudian diperinci dan dianalisa dulu. Apa yang antum lakukan? Seperti yang pembahasan yang kemarin saya sampaikan tentang 2 orang yang sholat, para sahabat yang sholatnya itu, sholat asar itu tidak di Bani Quraidah. Masih ingat ya? Yang satu sholatnya di luar Bani Quraidah, sholat asarnya di luar Bani Quraidah, tapi waktu asarnya masih dapat. Nah, sebagian sahabat lagi ada yang sholatnya di Bani Quraidah, ngikutin suruhannya Nabi, tapi sholat asarnya sudah di luar waktu asar. Ya, ketika mendapati Nabi, sama Nabi nggak disalahin dua-duanya itu, nggak antum salah, antum enggak. Sama Nabi disenyumin dan justru Nabi nggak komentar apa-apa gitu. Ya, justru memang kadang sikap kita dalam menghadapi tentang perbedaan ini, ya, itu lebih dikedepankan dibandingkan kemudian kita itu menghukumi sesuatu yang kita pun juga kadang nggak ngerti juga hukumnya seperti apa. Ya, maka di sini Nabi SAW itu, tapi terkadang gini, Pak. Ya, Nabi SAW itu juga nggak mesti selamanya sikapnya seperti ini. Kalau memang ada itu hal yang bersifat kemungkaran, hal yang bersifat berbau dosa dan maksiat, sama Nabi langsung ditegur. Ya, ada orang yang lagi sholat, tumitnya kan nggak basah. Ya, lagi sholat kemudian nggak basah. Sama Nabi nggak, wah antum enggak. Sama Nabi langsung jelas, wailun lil aqabi minan nar. Ya, itu wailun itu bisa berarti 2, bisa berarti kecelakaan, yakni celaka orangnya, atau wailun itu berarti antum mendapatkan neraka wail. Jadi ada 2 itu. Tapi artinya ini sebuah keburukan kan. Dia mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang ketika sholat itu tumitnya itu nggak basah. Jadi sini artinya Nabi SAW itu bersikap proporsional, Pak. Kalau memang itu bersikapnya membahayakan untuk keselamatan orang lain, sahabatnya, maka sama Nabi ditegur keras itu. Tapi kalau itu bersifatnya bukan kemungkaran, bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai perdebatan, maka sama Nabi itu disikapinya itu dengan santai gitu ya. Tadi antum yang sholat lagi, antum dapat 2 pahala. Yang antum yang nggak sholat lagi, ya antum sudah mengikuti sunnah. Ya, dan antum mendapatkan pahala dari sholat antum tadi berdasarkan dari tayamum. Jadi simple gitu ya. Nah, itu bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita tentang hikmah persaudaraan, Pak. Persaudaraan sama muslim. Yang hari ini kita kehilangan makna persaudaraan. Antum hari ini, Pak, nggak usah berantem pun kita bakal berantem kita. Jadi berantem itu nggak usah diajarin, kita pasti bakal berantem juga sama kaum muslimin. Ya, tapi hari ini yang kita kehilangan itu adalah bagaimana kita memaknai persaudaraan di atas sebuah perbedaan. Ya, itu yang hari ini kita itu kehilangan tentang makna persaudaraan itu. Baik. Nah, itu hadis yang disampaikan Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, hadis sahih. Nah, amma idza wajadal ma wa qadra al-istimalihi ba'da dukhuli waqti shalah wa qabla al-faraq minha fa inna wudu'ahu yantaqid. Nah, adapun apabila dia mendapatkan air dan bisa menggunakan air setelah masuk waktu sholat, wa qabla al-faraq minha, dan sebelum dia menyelesaikan sholatnya. Nah, jadi dia masuk waktu zuhur nih, Pak, mau wudu ternyata wah nggak ada air, ya,
Maka dia bertayamum. Begitu mau sholat, ternyata airnya itu ada, ngucur gitu ya. Maka otomatis tayamumnya itu batal, harus mengulang lagi dengan berwudu. Ya, apabila dia mendapatkan air dan bisa menggunakan air itu. Taib. Kemudian wa idza tayammamal junub awil haid li sababin min asbabil mubihah lil mutammim wa shallah la tajibu alaihi i'adatus shalah. Ya, dan apabila orang yang junub atau yang haid, ya, itu kemudian bertayamum dan sholat, ya, maka juga sama hukumnya, dia tidak mesti harus mengulangi sholatnya lagi. Wajibu alaihil ghuslu, tapi dia wajib untuk mandi. Ya, jadi sholatnya nggak mesti diulangin lagi, tapi dia harus mandi wajib. Ya, mata qadru ala istima'lil ma'. Nah, jika telah dapat air dan bisa menggunakan airnya. Hadis yang disampaikan oleh Umar ya maksudnya. Umar radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah SAW bin nas. Nabi SAW itu pernah mengimami para sahabat salat. Falamma intaqala min salatihi idza huwa birajulin mu'tazil. Ya. Kemudian begitu selesai salat, dia mendapati ada orang yang mu'tazil. Mu'tazil itu artinya ini, tahu kan orang Mu'tazilah, tahu kan Mu'tazilah, Pak. Mu'tazilah itu orang yang nyimpang gitu. Dia nyerong. Kalau dalam secara letterlek bahasa ya. Etimologi itu Mu'tazil itu artinya menyimpang. Ada orang yang kemudian keluar dari sholatnya gitu, kata Nabi SAW. Kata Umar, lam yusalli ma'al qaum, yang dia itu tidak melaksanakan sholat bersama-sama. Jadi ada sholatnya itu sendiri. Jadi ada orang jamaah, dia sholat sendirian. Kalau hari ini kan ada di Al-Hidayah, Pak ya. Ada sholat jamaah, dia sholat sendirian gitu. Nah, kemudian kata Nabi SAW mengatakan, mama na'aka ya fulan antosol ya malakum. Kenapa antum gak sholat berjamaah? Kenapa antum gak sholat bersama para sahabat yang lain? Kata orang tadi itu, asobat seni janabah walam ajrima. Ya Rasulullah, aku ini junub dan aku gak mendapatkan air. Nah, bayangkan Pak, tadi saya sampaikan ya, di negara kayak Timur Tengah itu orang mendapatkan air itu gak semudah kita, Pak. Nah, kita hari ini kan air ya insyaallah sesusah-susahnya kita bisa beli galon air lah, ya kan. Melimpah kita gampang. Antum kalau nggak ada air ya ke masjid gampang. Saya sampaikan memang tadi beberapa negara itu air itu sebagai sesuatu yang sangat didam-idamkan, susah. Ya, susahnya itu saya juga nggak tahu ya. Kayak Mesir yang saya sampaikan itu, padahal dia kan bertumpunya dengan Sungai Nil, Pak. Tapi malah justru air di sana susah loh. Saya bingung tuh, entah permainan negara, politik dan sebagainya. Tapi air itu ada jadwalnya, Pak. Misalnya dari jam 12 sampai jam 4 mati. Tapi itu konteksnya setiap hari gitu. Ya kalau kita mungkin sekali dua kali mungkin oke lah. Tapi setiap hari air mati dari jam 12 sampai jam 4 itu kan kesusahan. Akhirnya saya simpulkan, dan itu beberapa negara, teman-teman dari negara-negara lain juga sama mengeluhkan. Ada kemudian dari kebijakan negaranya itu yang kemudian mereka itu airnya itu diberikan jadwal gitu, dan itu tentu memberatkan ya. Di samping kemudian kita sangat bergantung sekali dengan air. Makanya kata Nabi SAW, sedekah yang paling afdol itu, Pak, itu namanya suqyalma. Suqyalma itu menyedekahkan atau memberikan air kepada orang itu sedekah yang paling afdol itu, atau sedekah bukan yang afdol, sedekah yang paling utama itu. Kenapa? Karena air itu yang menjadi, kita bisa nggak makan 3, 4 hari, 5 hari, Pak. Kita nggak minum coba 1 hari, 2 hari. Kelengar lagi, bisa tepar itu ya. Makanya air itu sangat menjadi sesuatu yang kata Nabi SAW. Makanya Nabi SAW itu melelang itu kan, tentang sumur rumah itu, masih ingat ya? Sumur rumah di zaman Nabi itu dilelang sama Nabi kan. Akhirnya Utsman yang maju itu. Utsman yang maju untuk membeli air. Masalahnya itu bukan di situ, Pak. Kalau masalah uang, para sahabat itu adalah. Yang kaya itu bukan cuma Utsman doang kan. Ada Abdurrahman bin Auf ya. Ada para sahabat Thalha, orang-orang kaya semua itu. Tapi ketika sama Nabi dilelang, siapa yang membeli sumur rumah, dia dapat surga. Masalahnya itu bukan di uangnya, Pak. Masalahnya itu orang Yahudinya itu nggak mau jual sumurnya itu. Kalau cuma punya uang mah gampang, bayarin antum orang kaya. Kita orang kaya kan bayarin uangnya itu. Orang kaya uangnya banyak, Utsman. Tapi masalahnya orang Yahudi itu nggak mau jual, Pak. Makanya Utsman ini
ini pembahasan sebenarnya panjang banget ini tentang bagaimana Utsman itu bisa menggoncangkan harga saham pasar pada waktu itu. Utsman itu kapan-kapan nanti kita bicara tentang ekonominya Utsman itu, Pak. Cerdas banget beliau ini. Tadi saya sampaikan, bukan cuma masalah punya uang, Pak. Punya uang mah para sahabat banyak ya. Tapi bagaimana negosiasinya Utsman untuk orang Yahudi yang memang dia tuh nggak mau jual sumurnya itu. Gimana mau jual? Aneh diem aja dapat uang. Ngapain harus jual? Makanya Utsman itu punya strategi itu. Strategi untuk membuat orang Yahudinya itu kemudian menjual. Deketin, Pak, pelan-pelan sampai akhirnya Yahudinya itu kan mau menjual kan. Disangka sama orang Yahudi, Utsman ini mau menjual lagi airnya. Itu yang di dalam pikiran orang Yahudi kan. Makanya kata Yahudi, udah ana jual nih. Tapi setengah-setengah. Antum hari ini, ana hari ini. Jadi di selang-selang gitu, Pak. Antum hari Senin, ana Selasa, Rabu, Kamis gitu. Paham ya? Di selang-selang. Karena orang Yahudi tadi mikirnya apa? Utsmannya itu mau jual air. Jadi ya kita barengan lah, bersarikat. Maka sahamnya itu setengah saham itu dijual kan sama orang Yahudi kan. Jadi sahamnya setengah-setengah. Antum ini sumur satu setengah saham buat antum, setengah saham buat anak. Jual setengah-setengah. Dijual 15.000 dirham atau dinar itu, Pak. Bayangkan kalau dinar itu bisa triliunan berarti itu. Tadi saya sampaikan kalau Utsman itu kalau uang mah gampang, Pak. Tapi masalah bukan uangnya itu, beli sahamnya ini yang susah, orang Yahudi nggak mau jual. Begitu dapat, ini singkatnya aja. Begitu Utsman itu dapat saham setengah saham dari sumur Uman itu, udah akhirnya sama Utsman kan dikabar. Ini yang jadi titik bodohnya orang Yahudi, Pak. Dia itu hanya menganggap semuanya itu dijadikan sebagai tolak ukur duniawi ya. Pakai uang dia. Nah tadi yang dia nyangkanya Utsman pengen jual kan. Begitu Utsman dapat, dia ngabarin ke Nabi kan, ya Rasulullah, ini aku dapat setengah saham nih. Hariku tuh hari ini. Otomatis dijelaskan sama Nabi. Siapa yang antum mau dapat air gratis, antum datang pada hari ini. Maka para sahabat datangnya hari apa, Pak? Orang-orang datangnya pas harinya Utsman itu yang gratis itu kan. Ya datang, kemudian datang lah, kata orang Yahudi lah, ini nggak ada yang pemasukan, ini pemasukannya kosong, sahamnya otomatis anjlok kan ya. Ada beberapa versi sebenarnya, cuma begitu orang-orang nggak ada lagi yang mau datang di harinya orang Yahudi ya, maka kemudian Utsman datang lagi kan ke bapak-bapak yang Yahudi itu, gimana Pak, mau dijual gak nih gitu. Jadi langsung didatengin sama Utsman, katanya udah jual lah ya. Dijualnya karena sahamnya itu sudah jatuh. Jadi ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa harganya itu jatuh, Pak. Jadi dari 15.000 dirham cuman sampai sekian ribu doang, atau sekian ratus dinar doang atau dirham. Jadi harganya anjlok. Atau riwayat yang lain mengatakan bahwa Utsman itu membeli lagi saham setengah sahamnya itu senilai dengan harga yang pertama ya. Jadi itu cerdasnya Utsman dalam membuat anjlok sebuah saham itu gitu, Pak. Pasar saham itu bisa anjlok gara-gara Utsman itu. Cerdasnya itu Utsman ya dalam berekonomi tadi. Nah, tapi ala kulli hal ya, seperti itu bagaimana air ini menjadi sesuatu yang dari dulu dari para sahabat itu. Saya menyampaikan juga tentang asbilah itu, yang orang menyediakan gentong di depan rumahnya itu, masih ingat Pak ya? Itu tentang bagaimana kaum muslimin dulu itu dalam rangka menjalankan sunnah Nabi SAW untuk bersedekah air bagi orang yang lewatnya itu, Pak. Yang tuh hari ini itu aja, Pak, dibuat depan rumah itu air atau gentong dan sebagainya, orang itu bisa minum. Hari ini kadang atau disediakan, kadang kalau air kemasan itu ya kadang diminum tapi dibuang-buang gitu. Kadang itu kan juga ya menjadi bahan evaluasi juga kalau kemudian disediakan air aqua tapi dia minum setengah, sisanya nggak dihabisin, biasanya dibuang dan sebagainya. Emang hari ini sebuah peradaban itu sudah berbeda Bang, Pak ya, dimana hari ini airnya itu dibentuk dalam kemasan dan orang-orang itu justru diarahkan untuk membeli itu. Yang dulu itu kan kita nggak mesti harus beli kan, antum melewat depan rumah yang ada gentong, ada kendi yang ada airnya itu, tinggal minum aja. Dan itu hari ini di berbagai negara itu masih diterapkan, Pak. Di Mesir, kemudian di beberapa negara Timur Tengah itu masih ada air-air yang kemudian orang lewat ambil minum gitu ya. Baik.
Maka Nabi SAW itu menegur kan, "Mana'aka ya fulan an tusalli ma'al qaum?" Kenapa antum tuh enggak mau salat berjamaah bersama dengan orang-orang lain? Kata orang tadi, "Asobatni janabah walam ajid ma." Aku itu junub ya Rasulullah dan aku enggak mendapatkan air. Maka kata Nabi SAW, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Maka cukuplah antum pakai debu karena itu cukup bagi antum. Artinya bertayamum. Summa dzakara Umar annahum ba'da an wajjadul ma' a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi janaba ina'an min ma'. Kemudian setelah mereka mendapatkan air, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janabah ina'an min ma'. Kemudian Rasulullah SAW memberikan air kepada orang yang junub tadi. Wa qala idhhab fa'agrihu 'alaika. Pergilah dan pakailah ini untuk, maksudnya disuruh buat mandi oleh Nabi SAW. Jadi enggak mesti harus sholatnya nggak diulang lagi, tapi dia mandinya yang diulang. Ketika orang yang junub tadi itu mandi, bukan mandinya diulang, masa mandi wajib gitu ya. Ketika mendapatkan air maka mandi wajib. Taib. Kemudian selanjutnya al-mashu 'alal jabira wa nahwiha. Mengusap al-jabirah itu perban. Al-jabirah itu perban. Masruyatul masyi 'alal jabir wal 'asabah, ya, tentang disyariatkannya membasuh perban ini untuk orang yang lagi sakit, Pak. Orang lagi sakit, tangan patah atau terluka, kemudian dia pengen sholat, gini, airnya ada dan dia bisa menggunakan air. Tapi qadarullah sebagian anggota badannya itu ada yang terluka, makanya harus dikasih perban. Entah patah atau jatuh dan sebagainya. Yusra'ul mashu 'alal jabir wa nahwiha mimma yarbitu bihil adwul al-marid. Ya, disyariatkan untuk membasuh perban dan semisalnya yang melekat di tubuh orang yang sakit. Li haditsin waradat fi dzalika wa hiya wa in kanat dhaifah ila annaha laha turuqan yushaddu ba'daha ba'dan. Ini ada hadis yang walaupun dhaif tapi ada beberapa dari jalurnya itu yang mendukung agar kemudian menjadi hadis yang hasan. Dari hadis Jabir anna rajulan asabahu hajar. Ya, tentang ini, Pak, tentang hadis yang kemarin kita bahas tentang orang yang dia itu terkena batu kepalanya kan. Fasajjahu fi ra'si tsumma ihtalama. Kemudian kepalanya itu terluka ya, hingga kemudian dia itu mimpi basah. Masih ingat kan kisahnya? Ya, kemudian si yang orang terkena tadi, yang terluka tadi bilang, "Kepalaku sakit, terluka. Boleh gak aku tayamum?" Kata para sahabat, "Oh enggak, antum kan bisa pakai air, airnya ada dan antum bisa menggunakan air." Maka orang tadi mandi wajib, kena luka, meninggal. Kemudian kasih tahu ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Qataluhu, antum kalian semua sudah membunuhnya." Qatalahumullah. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa kamu tuh enggak nanya dulu kalau kamu tuh enggak tahu tentang sebuah permasalahan? Fa inna masyifaul su'al, karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Inna makana yakfihi an yatayammam wa ya'sir wa yas'ab ala jarhihi summa yamsah alaihi wa yaksil sa'iri jasadihi. Sungguhnya dia cukup bertayamum, wa ya'sir wa ya'sab ala jarhihi, atau lukanya itu dibalut, ditutupin dengan sesuatu, dengan perban dan semisalnya. Sumayam saha alaihi, kemudian diusap lukanya tadi, wayaksil sairi jasa, kemudian baru mengguyur seluruh tubuh yang tidak terkena lukanya tadi. Jadi boleh itu, Pak. Ya, lukanya nggak mesti di kepala ya, lukanya di tangan, kaki, itu dimanapun yang dia terkena bisa diusap, kemudian baru kita basuh yang lainnya. Jadi ini saking kemudahannya Islam buat orang itu, Pak. Kadang ada hari ini kan orang yang nggak ngerti Islam itu ya malah justru mencelakakan dirinya sendiri gitu. Ini yang kemudian pentingnya tadi belajar ilmu tadi, Pak. Ya, bahwa ilmu tadi itu mengeluarkan orang, liyukhrijahum minadz-dzulumati ilan nur, itu disebabkan karena ilmu tadi. Bahwa dikeluarkan antum dari kegelapan menuju cahaya itu supaya untuk menjalankan sehari-hari kita sebagai seorang muslim itu ada panduannya. Maka ketika orang tadi terkena sakit atau luka tadi, maka diperbolehkan dia untuk mengusap aja. Saya waktu pernah ada orang di Baitul Muqlis tuh, Pak. Ada orang yang dia itu tangannya habis kecelakaan, tangan kanan. Iya.
tangan kanannya di kecelakaan kemudian diperban kan. Dia bilang, Ustaz, gimana ya cara saya ini wudu tangan kanan Pak, mau ngambil air juga susah, gimana diperban semuanya Pak. Dia bilang ya antum sebisa mungkin pakai air dan maksudnya diambilnya itu pakai tangan yang satunya lagi. Nah kayak bisa. Terus bagaimana dia nanya, bagaimana kalau tangan saya yang terluka ini? Bilang cukup dibasuh aja, dibasuh perbannya ya, perbannya selesai. Lanjutin sholat lagi. Bagaimana kalau yang terluka dua tangan, Ustaz? Tangan kanan sama tangan kiri misalnya. Ya minta orang lain buat ngebasuhin. Jadi tolong istri, tolong anak, saudara dan sebagainya buat mengembasuhin. Jadi artinya memang seperti itu untuk bersih. Saking Islam itu memudahkan orang. Ya, kalau nggak bisa ini ya ini, kalau nggak bisa ini ya ini, nggak bisa lagi bisa sholatin, berarti ujung-ujungan gitu Pak. Itu saking sudah sampai puncaknya itu. Tapi kemudian hukmul mashi, hukum mengusapnya itu alal jabirul wujub, hukumnya itu wajib fil wudu wal ghusli, ya pada kondisi wudu atau mandi, badalan min ghuslil adu al marid au masahahu, sebagai pengganti dari mengusap atau membasuh anggota tubuh yang sakit. Jadi nah ini kita membahas tentang pengganti tadi, kayak tayamum dia sebagai pengganti wudu, kemudian mengusap ini juga sebagai pengganti orang yang tidak terluka dan sebagainya. Kemudian mata yajibul mashu, kapan diwajibkan untuk mengusap tadi? Man bihi jaruhatun au kasrun wa radal wudu awil ghusli. Ya, orang yang terluka atau patah anggota badannya kemudian dia ingin mandi atau wudu, maka itu diusap boleh. Wajib alaihi ghusli adaihi, maka wajib bagi dia untuk mengusap ya, sebagian dari anggota tubuhnya. Walau qtadu dzalika taskhinil ma fa inna khafa dharar min ghusl adu al marid. Ya, walaupun kemudian boleh menyuruh orang untuk taskhinil ma, menghangatkan air ya, bi an tarattaba ala ghuslihi hudusi marad. Ya, kalau kemudian dia itu khawatir kalau pakai air biasa itu akan berdampak lebih parah, au ziyadatul alam, atau menambah rasa sakit, au ta'akhkhara syifa, atau sembuhnya jadi semakin lama. Intaqala fardu ila masil adwi al marid bil ma, maka dia boleh mengusap dengan air saja. Jadi dia khawatir kalau misalnya terluka, kalau misalnya dia lukanya itu dibasuh dengan air langsung Mbak, jadi wudu kemudian langsung dibasuh gitu kan pakai air. Nah, maka kalau dia takut lukanya ini semakin lama sembuhnya atau semakin parah, maka dia boleh ngambil air, diusap itu bukan airnya masih ada kemudian diginin. Jadi airnya itu diambil kemudian dibuang dulu, kan masih ada sisa basahan dikit, itu basahan itu baru diusap. Jadi bukan air ada kemudian langsung itu mah iya namanya bukan itu. Mengusap itu tadi Pak, dia airnya ada dibuang, kan masih ada sisa bekas, baru diusap tadi. Nah, itu namanya mengusap dengan air tadi. Kalau namanya air langsung itu namanya bukan mengusap air, itu membasahi, itu namanya basahi air. Jadi kalau orang yang tadi takut kalau sakit itu semakin parah atau semakin lama sembuhnya, maka bisa diusap tadi itu. Fa in khafa ad-darar minal mashi, kalau dia takut juga diusap itu juga takut, wajib alaihi an yarbitu ala jarhi asabatan, maka ya udah berarti sakitnya itu dibalut dengan asabah itu gips tadi Pak. Asabah itu gips ya, atau perban. Jadi kalau misalnya kita takut lukanya itu menganga gitu ya, lukanya itu ada timbul, maka dikasih gips, kasih perban, kasih hansaplas, dikasih apapun lah yang dia itu kemudian tidak terbuka gitu maksudnya lukanya itu. Au yashuddu ala kasrihi jabirah bihaitsu la yatazawwazil adu al marid, ya, dan dia bisa mengusap pembalut itu. Jadi artinya dibalut dulu baru kemudian bisa diusap. Illa li daruratin rabtuha thumma yamsahu 'alaiha maratan tu'immuha, ya, kemudian dibasuh tadi, diusap. Wal jabiru awil asabah la yashtaritu taqaddumut taharu ala syaddiha, dan untuk memasang gips ya, asabah tadi gips atau perban atau hansaplas dan semisalnya, itu tidak disyariatkan dalam kondisi suci. Jadi ini bukan kayak memasang ini Pak, bukan kayak lagi memasang khuffain itu.
Kalau kita memasang khuf, sepatu dari musim dingin itu kan disyariatkan untuk bersuci dulu. Ya maka orang yang pakai gips itu nggak mesti harus disyariatkan bersuci, itu bersuci dulu pakai gips itu enggak, kelamaan itu. Dan juga nggak ada syaratnya. Jadi kalau lagi terluka pakai gips aja, dibalut aja, dikasih hansaplas, dikasih perban aja. Dia nggak mesti harus menunggu dalam kondisi suci. La yashtaritu tuqaddimut taharatu ala syaddiha wala tauqiti fiha bizaman. Ya. Dan juga tidak diatur oleh waktu tertentu. Jadi kapan aja bisa. Itu karena ini bukan pembahasan dalam memakai khuf tadi itu ya. Berbeda. Bal yamsahu 'alaiha da'iman fil wudu wal ghusli. Ya, maka dia bisa diusap kapan saja sesuai dengan kepentingan selama alasan itu masih ada. Jadi dia bisa diusap kapan aja ya, dalam kondisi wudu atau mandi bisa diusap kapan aja selama memang masih sakit ya. Jadi enggak terikat dengan waktu apalagi tempat. Madamal uzru qaiman, selama alasan itu masih ada. Maksudnya selama dia masih sakit dan sebagainya. Jadi itu tentang kapan diwajibkannya membasuh tadi, mengusap tadi itu ketika ada orang yang terluka, patah dan sebagainya, kemudian dia memakai perban, maka diperbolehkan dia itu mengusapnya tadi, agar kemudian tidak timbul doror ya, tidak timbul penyakit yang bertambah sakit ya, atau kemudian malah justru tidak sembuh-sembuh. Maka diperbolehkan bagi orang itu untuk mengusapnya saja di bagian yang luka tadi. Tapi kemudian mubtilatul mashi, hal-hal yang membatalkan mengusap tadi itu, yubtilul mashi alal jabirah binaz'iha min makani aw sukutiha an mawdi'iha an bir'in aw bara'atin mawdu'iha wa illam taskut. Bahwa batalnya mengusap tadi itu, mengusap di perban atau di gips dan sebagainya, kapan batalnya itu? Binaz'iha min makaniha, jika sudah dilepas atau terlepas dari tempatnya. Jadi ketika perban itu sudah dilepas, maka otomatis batal. Kenapa? Karena yang tadi diusap itu kan perban, Pak, bukan tangan, bukan kulit. Kalau dilepas ya berarti udah selesai. Jadi lagi pengen sholat kemudian udah sembuh, begitu sudah dilepas berarti otomatis wudunya batal dan wudu lagi seperti semula mengenai kulit dan sebagainya. Karena yang tadi dikenakan itu adalah perbannya itu, bukan kulitnya itu. Ya, ataupun terlepas ya, terlepas nggak sengaja itu terlepas, misalnya perbannya atau gipsnya terpisah dari tubuh yang sakit meskipun tidak terjatuh. Jadi lepas ya berarti otomatis sudah batal atau wudu ya, atau sudah selesai dari masa mengusapnya tadi. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sudah mendekati waktu syuruk, kita juga selesai. Maksudnya kita masuki pembahasan selanjutnya tentang haid dan nifas. Ini pembahasannya sebenarnya panjang, Pak. Panjang dan mumil. Mumil itu agak membosankan buat kita sebagai laki-laki. Kenapa? Karena kita nggak merasakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini berkaitan sama hal-hal yang jorok dan kayak gitu ya, tentang darah haid dan darah nifas. Tapi ini sebenarnya pembahasan itu tapi penting masalahnya. Pentingnya itu dalam arti buat disampaikan kepada saudari kita, istri, anak perempuan kita, cucu dan sebagainya. Ya, itu penting untuk disampaikan tentang hal ini. Karena sampaikan, Pak, bahwa darah haid dan nifas ini nanti ada beberapa kaitan yang berkenaan. Kalau lebih dalamnya lagi, ada darah-darah itu nanti yang darahnya warna ini kenapa, darah warna ini menunjukkan apa. Ya, yang itu seharusnya memang ibu-ibu nih, bagian ibu-ibu yang lebih paham ya, lebih relate, lebih ngepas berkaitan karena mereka merasakan langsung. Ya. Maka insya Allah saya bahas tapi nggak lebih mendalam ya, bahas cara cara selewatnya aja, selingkasnya, agar kemudian kita mengerti tentang haid dan nifas, karena nanti berkaitan dengan kita juga sebagai laki-laki, Pak. Kalau ada istri kita, dia haid, tapi haidnya ini nggak berhenti-berhenti. Kan masa haid itu paling lama itu 7 sampai 8 hari, Pak. Itu masa ibu-ibu tuh haid.
Lah kalau haidnya tuh sampai 2 minggu Ustaz, atau 1 bulan misalnya, loh ini haid mulu nih ente. Kan yang repot kita juga Pak, bisa keringetan juga laki-lakinya juga ya. Itu kalau yang punya istrinya satu. Ya kalau istrinya dua insya Allah. Nah kalau dua-duanya sakit juga sama juga. Jadi ada solusinya gitu memang Pak. Ya jadi iya bisa pelampiasannya tuh bisa kayak gitu ya. Ya kalau istrinya satu yang haid ya suaminya juga ikut haid. Yang nifas juga suaminya juga ikut nifas juga sama. Jadi ya memang seperti itu ya. Maka itu pembahasan tentang istihadah, tentang darah yang karena setan itu Pak, ketika mereka itu menggoda manusia itu diantaranya dibuatnya itu dengan haid yang terus menerus. Nanti berkaitannya sama setan juga termasuk ya, karena salah satu dari apa istilahnya talbis iblis itu, salah satu dari ya makarnya iblis, perangkapnya setan itu menjadikan orang itu nanti dibuat bingung Pak. Oh, kalau ibu-ibu nanya, Pak, nih saya gimana? Kok 2 minggu saya haid mulu? Yang pertama, dia nggak bisa berhubungan sama suaminya. Kemudian yang kedua, loh saya sholatnya gimana? Apakah selama 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan itu saya nggak sholat? Atau saya nggak puasa? Atau seperti apa hukumnya? Ya maka itu nanti kita bahas di pembahasan haid dan nifas. Walau bisawab, ya semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lu qouli hadza. Oh iya Pak. Iya Pak, nggak ngelihat tadi. Wassalamualaikum. Saya pernah mendapat penjelasan dari seseorang yang kalau katanya tayamum itu hanya terpakai untuk sekali waktu saja sholat. Artinya kalau dulu dia sudah tayamum, asal nanti dia harus tayamum lagi. Walaupun mungkin dia dalam tayamumnya tidak batal. Apa lebih? Oh iya. Iya, itu sama seperti pembahasan ini tadi Pak, yang tadi kita bahas nih. Orang yang pembahasan istihadah, orang yang dia itu gini. Seperti pembahasan orang yang istihadah itu orang yang darahnya itu terus menerus keluar, perempuan ya. Atau kalau laki-laki itu ini apa namanya? Sering kencing-kencing Pak, beseran gitu. Atau sering kentut-kentut. Itu kan penyakit juga itu. Bagaimana hukumnya? Maka dianjurkan sama para ulama untuk diperbaharui setiap mau sholat. Jadi setiap mau sholat dia nggak bisa pakai satu wudu untuk sholat-sholat yang lain. Kalau kita kan seperti hari ini misalnya kita tadi wudu pada waktu subuh kan, maka nanti waktu sholat syuruk kita nggak mesti lagi harus wudu, kita bisa langsung sholat. Tapi kalau untuk orang yang sakit yang tadi ya kentut-kentut beseran seperti itu, untuk menjaganya itu dia harus wudu di setiap mau sholat. Tamam. Nah kalau bertayamum juga sama. Ini tadi berbeda pendapat Pak. Dia bisa ada sebagian para ulama itu yang kemudian menyampaikan bahwa waktu muddah, waktu batasnya tayamum itu sama seperti orang wudu. Kalau sama seperti orang wudu bisa kapan aja. Kayak wudu, dia jadi tadi Pak, tayamum itu sebagai pengganti wudu. Selama memang dia tidak mendapatkan air. Jadi kalau misalnya, ini pendapat yang pertama, kalau misalnya orang bertayamum buat sholat zuhur Pak, sholat zuhur nggak ada air nih, dia bertayamum, sholat zuhur, sampai sholat maghrib nggak ada air, maka dia nggak mesti harus bertayamum lagi, karena tayamum sebagai pengganti wudu. Jadi ya selama dia nggak batal, jelas selama nggak batal dan selama nggak ada air ya, itu jelas banget. Jadi bisa dia dipakai terus. Atau yang kedua ya tadi pendapat yang enggak, antum hukumnya itu sama seperti hukum yang orang yang tadi sakit tadi itu. Dia bisa, antum harus memperbaharui tayamumnya itu karena diperbaharui tayamumnya itu setiap kali antum melakukan sholat. Jadi sholat fardu di sini Pak. Jadi enggak, kalau misalnya diperbaharui terus, misalnya orang mau sholat sholat duha sekian rakaat. Kalau misalnya diperbarui terus ya repot. Ini dari ininya ya. Diperbarui terus, maka tadi ada dua pendapat tadi Pak. Dia bisa hukum tayamum itu sebagai pengganti wudu dari segi muddah, dari segi masa waktunya itu sama seperti wudu, atau kemudian tadi pendapat yang Bapak bilang tadi itu. Kalau saya itu lebih condong ke pendapat yang pertama. Pendapat yang wudu tayamum sebagai
penggantinya wudu. Dia bisa dipakai kapan aja selama belum batal, selama belum ada air, selama belum ini sebagainya. Gitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.